menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah ini bahaya. Bahaya ini. Kalau ini sampai benar-benar terjadi, maka saya sebagai muslim tidak ragu orang-orang Kristen inilah yang akan ditunjang oleh Yesus, dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala. Itu jelas itu bang. Coba anda teliti lagi tuh ucapan Yesusnya. Apa yang menjadi kemudian bahan materi penghakiman Yesus ternyata adalah firman-firman yang pernah dia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya tidak ada satupun firman yang terlontar dari mulut Yesus untuk menyatakan orang agar menjadi Kristen, untuk menyatakan orang untuk menjadi penyembahnya, untuk menyatakan orang untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk tidak bersunat. Ini celakanya, dan Kristen melanggar itu semua. Maka saya katakan Yesus memang hakim, bahkan hakim adil. Sebagai hakim yang adil tentu ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa? Tanya saudara Kristen, apakah kehendak Bapa makan babi? Apakah kehendak Bapa menyembah Yesus? Apakah kehendak Bapa ibadah minggu? Apakah kehendak Bapa tidak bersunat? Tanyakan diri Anda. Anda akan temu jawabannya itu. Karena Yesus mengatakan itu. Koridornya bang, koridornya, materi penghakimannya ada di Yohanes 12 nomor 48. Ngeri sebenarnya kalau mau bahas ini. Sebagai hakim, Yesus pasti memiliki terdakwa yang dulu di persakitan. Siapa yang dulu di kursi persakitan? Baca Matius 7 bang. Nomor 22, nomor 23. Alhamdulillah kami umat Islam tidak berada di kursi tersebut. Ini perlu saya sampaikan. Karena kenapa? Ini hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita beragama. Saya kalau diizinkan saya akan mengurai kemana hendak kita pergi. Terlepas kita Islam, terlepas kita Kristen. Setelah Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, kita di luar Bani Israel hendak kemana kita? Kalau saya diizinkan menguraikan itu, saya akan uraikan sambil menunggu waktu sahur. Silakan teman. Ya, tanggapi ya. Saya tanggapi. Hari kiamat itu bukan hancur lebur, ya kan? Salah itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang disebut hari akhir bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur itu aja, nggak ada hancur lebur. Itu tambah-tambahan aja hancur lebur. Yang ada itu adalah semua orang di dalam kubur akan dibangkitkan. Itu hari kiamat. Bukannya hancur lebur bumi dengan langit dan sebagainya. Di dalam ayat kursi bahwa langit dan bumi itu adalah kursi, ya. Kursi kemahakuasaan, kemuliaan Allah SWT. Ya, mana bisa hancur lebur? Iya. Jadi terima kasih. Kalau terima kasih. Iya. Jadi gini. Kalau berbicara mengenai hari kiamat, bentar bang, iya. Bang Cuma. Silakan. Ya, saya potong dulu kripto ini bang. Kita juga harus menghargai keyakinan saudara bang. Kita harus menjadi berkat bagi orang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, tapi kalau keyakinannya salah seperti Kristen menuhankan Yesus itu kan keyakinan salah. Saya Kristen. Anda kan Kristen. Bukan menghormati kalau memangnya Yesus itu bukannya pencipta. Kan begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kazibah, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal oleh siapapun. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Gunung aja seperti debu berterbangan, bagaimana kita ini manusia bang? Itu majas. Gunung itu orang-orang sombong, ya kan, bukan gunung dalam arti fakta. Itu adalah majas.
Waduh. Ya, gunung-gunung itu seperti Waduh. Raja Namrud. Ya, Waduh. Raja Namrud Waduh. itu kan sombong. Waduh. Aku bisa menghidupkan dan mematikan juga. Waduh. Begitu. Abangku inilah. Namanya Abangku, gunung. abangku inilah asal biasa. ngomong aja. Bang, Iya. ketika dikatakan kemudian di dalam kitab Abang nih, Yesus yang bercerita nih. Yesus yang bercerita. Ya. Apabila segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Bangsa di bumi akan merantap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dengan kekuatan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ke tempat penjuru langit. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Yesus di dalam kitab saudara? Tariklah, kumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru itu. Tariklah mereka. Pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara dan seterusnya. Yesus terangkan itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Langit ini akan berlalu, bumi ini akan berlalu. Hancur lebur, Bang. Bagaimana kemudian bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, menimpa alam semesta ini? Gimana ceritanya Anda mengatakan tidak hancur lebur? Yang dimaksud adalah kemuliaan manusia. Astagfirullahaladzim. Kemuliaan Jadi manusia yang dibanggakan oleh manusia itu akan hancur lebur. Kekayaan berapa triliun. Ya, tentara berbagai senjata-senjata, banyaknya tentara. Ya, ada dalilnya enggak? itu Ada enggak hancur dalilnya, Bang? lebur. Ada enggak dalilnya? Ada dalilnya enggak, Bang? Anda kelihatannya sangat takut sekali dengan kebenaran akan adanya kiamat. Sampai Anda mengatakan itu Yesus itu mengatakan, pemahaman orang pagan itu. Kita kan orang bukannya saya minta dalil dong. Saya kan menunjukkan kan- dalil. kita Saya dari- ada dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan tentang kehancuran alam semesta ini kok dibilang pagan. Anda mengingkari ucapan Yesus berarti. itu berhala. Jadi kalau yakin itu dimulai dengan ainul yakin. Nah, sekarang kabar yakin, dalil kan kabar yakin. Aduh. Dari kabar yakin timbul tafsir, timbul pemaknaan, Abang yang timbul mentafsirkan pengertian. lo. Ini dalil di Dari- kitab saudara. Abang yang mentafsirkan, bukan saya. Iya, orang yang berdata lalu banyak dalil itu tidak bisa bergerak ke arah ilmu. Aduh, Namanya berarti Anda ilmu mengingkari yakin. ucapan-ucapan Yesus berarti ya. Yesus itu mencerdaskan, tidak terpaku pada syariat. Tadi tidak ucapan terpaku Yesus pada itu apa, teks. Bang? Anda kok ingkari ucapan Yesus? Bukan ingkari, Ya, maknanya. berarti Anda harus menerima kalau Yesus mengatakan bintang-bintang akan bertaburan, Itu berjatuhan. bukan arti bintang sesungguhnya. Itu bintang-bintang itu apa yang kau anggap seperti bintang film, ya, bintang-bintang. Itu, ya, apa yang kau banggakan, ya, kesarjanaanmu, bintang-bintang di pundakmu, ya, 5 bintang, ya, itu berjatuhan, bukan bintang sesungguhnya. Matius 24 nomor 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di semua tempat. Kamu akan mendengarkan kemudian bagaimana kehancuran yang terjadi. Ini Bible sendiri loh yang mengatakan, tapi Abang mengatakan Betul. Kalau betul kan? terjadi peperangan antara bangsa dan bangsa, itulah terjadinya pertikaian yang hebat. Ya kan, tidak ada kedamaian. Itu dimaksud dengan bintang-bintang berjatuhan. Bang, Aduh, aku pamit dulu Bang ya. Aku udah nggak. ngawur Abang kita ini. Ini dikatakan di kitab Anda, Yesus sendiri yang mengatakan, sesegera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Kok Anda menolak ya? Ya, menolak dong. Kalau kita berilmu,
Kalau sistem tata surya kita hancur lebur, kita juga ikut hancur. Ya itulah yang disebut kiamat, Cak Ayu. Hancur. Kalau kita hancur, itu mana kita sadar, ya kan? Nah, itulah makanya Yesus mengatakan semua orang akan berada di alam maut. Baca Matius Yohanes 5 nomor 29, Bang. Jangan tolak dalil. Alam maut itu adalah alam yang tidak kita kenal, ya kan? Adakah orang yang datang dari alam maut bisa menceritakan apakah alam maut itu? Lah Yesus yang menceritakan itu kok, Bang. Kok jadi ditolak ya? Nggak ada dia menceritakan tentang alam maut. Yang ada maut. Maut itu ada akhir. Aku adalah awal dan akhir. Aduh. Tapi Bapakku tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Yesus dengan Bapa beda. Nah, kalau itu Anda benar, kalau itu Anda benar. Dan tidak berakhir. Nah, kalau itu Anda benar. Awal dan berakhir. Aku Alfa dan Omega. Bapakku bukan Alfa dan Omega. Gitu, Bang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak seorang pun bisa mengenal Dia sampai kapanpun, karena dia itu melewati. Saya baca dalil. Saya baca dalil terakhir, Bang. Kalau Abang masih juga menolak dalil Bible, ya saya angkat kaki. Lukas 21. Nah, ini Abang ini Kristen benar ini. Masa bilang tadi Bapak tidak berawal tidak berakhir. Maksudnya baca tuh perjanjian Lukas baru. 21 izin. Lukas 21 nomor 25 26 dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan akan mengguncang. Ini Anda tolak juga? Saya tidak menolak, tetapi mengartikannya beda. Artinya gimana itu, Bang? Jadi kalau terjadi peperangan itu bukan berarti bintang-bintang berjatuhan. Bisa aja itu nuklir ya. Kalau benar-benar perang nuklir itu Anda tuh tidak bisa membayangkan betapa hebatnya nuklir itu. Bahkan bisa membunuh orang yang melemparkan nuklir itu duluan. Betul. Abang, boleh saya nanya, Bang? Mohon maaf nih. Abang kesehariannya makan babi? Makan dong babi. Oh, pantas, Bang. Oke, lanjut. Yang lain silakan. Guru mau sahur dulu ya? Iya. Saya mau cuci kaki dulu, Dinda. Aku pamit dulu Bang Jumaya. Bang semuanya. Terima kasih. Saya juga mau pamit. Saya mau tidur lagi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Halo. Pak Kripto ini setengah oten, Pak Kripto. Iya katanya. Setengah gila. Oh, setengah gila. Pantasan aja. Syukurlah. Yesus pernah dibilang orang gila, Nabi Muhammad juga pernah dibilang orang gila, Kripto juga setengah gila. Oh iya. Iya. Terima kasih. Baik, Bang. Iya, sama-sama. Pagi. Aduh, bahaya. Allahu Akbar. Ini kalau ada orang sudah mengaku setengah gila ini bahaya. Aduh. Balas ya anak-anak. Oke, teman-teman, mungkin ada pasien lagi. Siap, saya naikkan Guru. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang lebih berbobot dikit daripada yang dua tadi ya. Teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen typing di bawah. Saya Kristen Bang, naikkan. Oke, saya naikkan. Pantesan benar kata ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Beriman kepada Allah dan percaya terhadap hari akhir. Di antaranya kan peristiwa hari kiamat. Nah, ditekankan dengan hadis dan ayat seperti itu, ternyata memang ada yang tidak percaya rupanya.
Bahkan di dalam Al-Quran mereka bertanya-tanya. Allahu Akbar. Nggak percaya hari akhir. Takut dia mau hidup terus. Bahaya, orang takut mati dia. Kayaknya gitu. Taunya besok udah mati duluan. takut dia mati. Iya, penekanan itu. Oh, siap. Ada tamu. Monggo. Ada tamu. Mungkin Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan, Bang. Izin Bang, mungkin saya cuma kepencet. Gak sadar. Oke, baik. Saya izin turunkan, Bang ya. Makasih banyak. Ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Nanti Bang Zuma sahur, Ustadz Alif kan sudah kayaknya sahur ya. Tinggal Bang Zuma. Justru aku belum. Oh belum ya? Di sini Masih sudah. panjang waktu. Di sini Jam dekat berapa? lagi imsak ini. 1 jam lebih lah kalau imsak. Aku sekitar 5-10 menit lagi kayaknya. Oke, Bang Bram. Bram Brahma, Kristen Muslim, Bang. Untuk sekarang ini saya Kristen. Siap. Salam kenal, Bang ya. Salam toleransi, selamat pagi. Selamat bergabung. Silakan, Bang, ada yang mau disangkal atau ada yang mau ditanyakan, silakan, Bang. Ya, ini saya tanya ini, ada nggak sih banyak orang ini percaya tentang hal kebangkitan? Sedangkan yang saya sembah itu yaitu Sang Pencipta, dia telah membangkitkan nama Yesus Kristus. Nah, makanya saya jadi percaya di kemudian hari nanti akan ada kebangkitan. Ada kematian, ada kebangkitan. Jadi menurut saudara-saudara ini gimana, percaya nggak bahwa di kemudian hari ada kebangkitan? Kalau memang percaya ada kebangkitan, siapakah nama yang pernah dibangkitkan orang itu dengan bukti yang nyata? Itu aja yang mau saya tanya ya, silakan. Ya. Iya, jadi kalau kita berbicara kemudian tentang kebangkitan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian lebih dulu menjelaskan kepada kami umat Islam di dalam Al-Quran surah Yasin, kalau nggak salah di ayat 55 mulai ya, Allah kemudian menjelaskan terkait dengan hari kebangkitan atau kebangkitan manusia setelah kematian. Allah mengatakan kemudian wadaraba lana. Di surah apa tadi namanya? Surah Yasin. Yasin ayat berapa? Coba di ayat berapa itu Dinda? Dinda Alif. Wadaraba lana wa nadhiya. Wadarabana lanu masa wa nasyahu Iya. qalam ayil idama wa hiya. Itu ayat berapa itu ya? Tak buka dulu ayatnya Gurunda. Kalau letak ayatnya lupa. Surat Saya juga di situ Allah kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya Ya ada punya Quran ya. Jadi biar saya buka begitu loh. Jadi biar biar saya Iya. baca tertera nggak ini ayat sesuai 51 ya. Yasin Ayat 51. 51. Kalau nggak salah iya, coba di ayat 51 mungkin. Saya lupa juga ayatnya ayat berapa gitu. Surah Yasin. 78. Oh 78. Wadrabalana masala wa nasiya khalqah qala ma yuhil idama wa hiya ramim. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah ah wa huwa bikulli khalqin alim. khalqin azim. Alim ya? Alim. Alim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa
qala ma yuhil hizama wa hiya ramin. Qul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi kata Allah, dia membuat perumpamaan kemudian bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan? Yasin ini maaf. Yasin ini nomor berapa Yasin ini? Kayak Al-Jufur 36, surah 36, surah 36. Surah 36. Iya. Di situ siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Qul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang menciptakannya pertama kali. Dialah Allah yang Maha mengetahui setiap makhluk. Yasin itu di Mana Bang? di juz Yasin di situ ditulis di situ tentang Sanggakala, itu karena Sanggakala. Iya, intinya kan Abang mau bertanya kan, apakah ada di dalam Al-Quran tentang kebangkitan? Maaf ya. Ditulis di Yasin 51 tadi ya. Ya, Nah, di situ tiupkanlah sangkakala. atau gini aja deh, yang tidak membuat Anda bingung itu misalnya Al-Hajj ayat 7 coba. Seingat saya Al-Hajj ayat 7 itu berbicara juga. Al-Had ini nomor berapa Al-Had sini? Aduh, membahas. Kayak 43 kan, itu kan 43 ya. Itu tadi nggak kan, ketemu, surah Yasin nggak ketemu Pak. Ketemu 36. Ini ada di 7879 Ustadz Alif ya. Iya Oh betul. di ayat 7879 ya? Iya, Al-Hajj itu seingatku itu kalau itu surah 20. Itu dulu Yasin dulu. Atau ini deh supaya tidak Banyak tidak sebenarnya. membingungkan beliau. Ini Al-Hajj ayat 7 coba. Wa anna sa'atil la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yasin itu di ayat 78 itu tentang menghidupkan tulang belulang itu ya. Ya, itu membangkitkan orang yang sudah hancur lebur malah hidup. Ya. Lanjut. Kalau Yes. yang mudah dipahami oleh saudara-saudara Kristen, Al-Hajj ayat 7, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, itu jelas tuh. Itu lebih bisa dipahami oleh teman-teman Kristen. Jadi maksud saya di sini, Bang. Ya, Maksud saya di sini, Bang. Yang saya imani, yang saya sembah itu, yaitu Allah yang disembah bangsa Israel. Dia telah membangkitkan orang mati. Namanya Yesus Kristus. maksudnya Tuhan, maksudnya Namanya, Yesus Kristus. ya namanya Yesus Kristus. Ya, jadi maksud Anda Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen gitu ya? Bukan, artinya begini, kita berlogika orang awam aja ya. Iya. Yang disembah bangsa Israel itu, yaitu yang saya imanin, dia telah membangkitkan yang bernama Yesus Kristus. Nah, Yesus ini posisinya Nanti kita bahas, nanti kita arah ke sana, nanti kita akan arah ke sana ya. Iya. Yang saya imani itu, yaitu yang disembah bangsa Israel telah membangkitkan yang bernama Yesus Kristus, yang mana dia telah mati di kayu salib ya. Iya. Nah, jadi yang you imanin ini dia telah kalau memang dia telah membangkitkan orang mati, siapakah nama orang itu yang telah dibangkitkan oleh yang you imanin, yang dengan cara bukti yang nyata yang pernah dibangkitkan, namanya siapa? Itu yang saya maksud. Silakan, saya mute. Kalau di Islam itu kemudian yang dibangkitkan itu dari kematian, Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel, tetapi kemudian Al-Quran karena bukan buku biografi, Maksud saya kalau memang Isa alaihissalam itu telah membangkitkan orang itu, saya tahu itu dia ditulis di Al-Baqarah
Atas 49 ya. izin Allah, berarti kalau Anda itu tidak Namanya dijelaskan. siapa? Itu Nah, tidak jadi dijelaskan. artinya begini, maaf ya. Ya, Karena kita perlu mengetahui bukti. Bukti Iya. ini bukti yang nyata, ya, yaitu seperti yang nyata itu yang disembah bangsa Israel telah membangkitkan Yesus Kristus. Ditulis di Al-Baqarah ayat 49 bahwa dikatakan di situ dia telah dia juga bisa membangkitkan orang mati, tetapi namanya tidak dijabarkan. Imran kali Pak, bukan Al-Baqarah. Maaf ya, Ali Imran ayat 49. Nah, di situ Isa AS dia membangkitkan orang mati. Saya bertanya-tanya, ini benar nggak dia Isa AS ini membangkitkan orang mati? Kalau memang benar dia membangkitkan orang mati, siapa namanya? nggak dijelaskan Bang. Terus kalau misalnya kalau dituliskan namanya, fungsinya apa Bang? Bukti itu Bang, bukti. Sejarah. Bukti untuk apa? Kan dikatakan membangkitkan orang mati udah cukup bagi orang beriman. Kenapa harus ditanya siapa namanya? Maksudnya maaf nih ya Bang ya. Iya. Maaf ya. Jadi begini. Iya. Ada dibangkitkan si A. Contoh saya buat namanya si Sapuridin ya namanya ya. Iya. Lalu nanti ditanya, Saparudinya ditanya, apakah kau keluar dari kubur gitu maksudnya? Bukan. Gini, Lalu? Bang. Sebentar ya Bang. Kita seranah aja nih, kita sejalur aja kita cerita, jangan lari yang lain ya. Iya. Saprudin ini membangkitkan orang mati. Kalau memang Saprudin ini membangkitkan orang mati, siapa namanya dan tragedinya di mana? Oh gitu. Seperti Jadi itu, Bang. harus benar-benar ini ya. Harus betul-betul jelas kayak gitu ya. Makanya begini, maaf ya. Iya. Begitu saya baca Alkitab, Iya. ternyata yang ditulis dalam Alkitab itu semuanya tertulis di situ, sejarah-sejarah dari dalam nabi, bahkan sampai nabi-nabi yang dalam perjanjian lama dan sampai perjanjian baru, semuanya tertera di situ. Jadi sangat jelas dan sangat sempurna sekali situ, Bang. Oh gitu. Makanya Termasuk saya jadi tahu, Bang. termasuk disebutkan nggak namanya yang menyunat Yesus? Jadi begini. Kan nama penting Bang. Kalau tidak ada nama kita tidak percaya. Menurut Abang nih harus ada nama. Maka muncul pertanyaan, siapa nama orang yang menyunatkan Yesus? Saya bertanya-tanya, Bang. Kenapa Yesus disunat? Apa gunanya disunat? Ya, dia tunduk dan taat kepada perintah Tuhannya, Bang. Itu wajib bagi Yesus. Kalau tidak ya Yesus termasuk kafir. Maksud saya begini, Bang. Iya. Dia tunduk dengan perintahnya, dengan hal sunat. Iya, karena Gunanya dia Bani Israel. apa gitu loh. Satu contoh saya buat ya, satu contoh Bang ya. Maaf nih sebentar Bang ya, saya mau jabarin ya. Satu contoh nih saya jabarin ya. Iya. Nabi Nuh membuat bahtera yang begitu besar. Gunanya, manfaatnya untuk menyelamatkan, manfaatnya untuk menyelamatkan makhluk hidup yang berpasang-pasangan. Satu. Iya. Yang kedua, Nabi Musa membelah laut gunanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Iya. Kalau memang Yesus itu disunat selama ketika umur 8 hari, apa gunanya, apa manfaatnya gitu loh yang saya maksud itu. Nah, guna bersunat supaya Yesus bisa masuk ke dalam bait suci, Baitullah. Nggak ada Karena Bang, balik terus Bang, nggak ada Bang. Oh, Yesaya 42 Bang, 52 sorry, itu tidak bisa. Saya buka, saya Iya, Yesaya 52. Coba baca nomor satunya, Bang. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Boleh tidak orang yang tidak bersunat kemudian tinggal di Yerusalem? Tidak boleh, Bang. Kenakanlah seperti pakaian nasional. Maksudnya, halo. Yesaya 52 nomor 1 ya. Yesaya 52 nomor 51 nggak ada Bang.
Yesaya 52 nomor 1 ada bang. Kemudian Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Bagaimana Yesus mau jadi imam, menjadi rabi kalau dia tidak disunat? Nah, sedangkan masuk ke kota Yerusalem saja tidak boleh bagi orang yang tidak bersunat. Itu dalil. Jadi kalau Anda bertanya apa tujuan Yesus bersunat, supaya Yesus bisa masuk ke kota Yerusalem, supaya Yesus bisa masuk ke dalam bait suci. Karena bagi orang Yahudi, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Makanya orang Kristen yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke situ kecuali ke gereja. Itu bang jawabannya. Karena haram hukumnya orang Kristen itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Karena orang Kristen itu dianggap tame, najis. Gitu kawan. Silakan. Oke. Iya. Kita simak ya orang-orang Balawi ya seperti kayak Bang Rik, Bang Bahar Smith, mereka sunat. Iya, sunat. Karena dia keturunan Abraham. Hatinya penuh dengan kebencian, Bang. Itu beda lagi, saudara. Nanti, Bang. Sebentar, saya kan udah bicara nih, Bang. Iya, silakan. Oke. Saya pun juga sunat, Bang. Tetapi yang saya sunat itu bukan kelamin saya. Yang saya sunatkan itu yaitu hati saya. lucu nih bang. Sebentar, saya Enggak, bicara. lucu aja kalau Anda mengaku tidak sunat tapi sunat hati. Itu tidak mungkin, mustahil itu bang. Itu lucu bagi saya. Bentar, ya. Memang lucu. Saya paham itu, saya paham. Ya. Iya. Artinya gini. Ini kalau Bro Juma menyunatkan hatinya, pasti perkataan, pikiran akan berbeda dibandingkan dengan sunat kelamin. Orang banyak sunat kelamin, tetapi hati pikirannya busuk. Tetapi begitu disunatkan hati pikirannya atau perkataannya, langsung berbeda, Bang. Dia mempunyai hati, pikiran, perkataan yang damai sejahtera, Bang. Nah, makanya saya tidak mau disunat kelamin. Kalau saya sunat kelamin saya, tapi hati, pikiran, perkataan saya busuk, nggak ada manfaatnya. Kelamin saya sunat. Iya. Iya, Bang ya. Jadi begitupun juga dengan hal puasa. Saya juga puasa, Bang. Tetapi puasa saya bukan setahun sekali. Puasa saya setiap hari sampai saya peot. Iya. Yang saya puasain yaitu hati, pikiran, dan perkataan saya. Mantap Tapi abang kita. puasa saya boleh makan, boleh minum. Mantap sekali. Jadi artinya saya puasain hati, pikiran, dan perkataan saya itu menghindari hawa nafsu. Saya belajar untuk menghindari hawa nafsu. Kalau Bang Juma atau Bro Juma mempuasakan hati, pikirannya atau perkataannya pasti akan berbeda dengan puasa yang tidak makan dan tidak minum. Gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau masalah sunat dan puasa itu jangan digembor-gemborkan. Satu contoh ya mungkin ya, contoh. Nih saya jabarin ya. Ada teman saya, dia pun juga berpuasa. Dia muslim loh. Dia berpuasa. Namun dia berdagang. Ketika dia berdagang makanan, tujuan apa dia berdagang makanan dalam bulan puasa? Tentu dia akan mencari rezeki. Di balik dapat rezeki, dia akan membeli baju lebaran, kue lebaran untuk baju lebaran untuk anak-anaknya, kue lebaran nanti untuk di lebarannya. Tetapi diobrak-abrik loh, Bang. Iya. Berdagang makanan di pada saat bulan puasa di siang hari. Di bondar-bandir. Kasihan saya ngeliat teman saya itu. Saya peluk, dia nangis dia.
Udah bang? Udah bang, oke lanjut bang. Oke, jadi gini, izinkan saya saudara berbicara berdasarkan dalil tentang sunat hati. Kalau ada orang tidak bersunat kulub, tapi dia mengaku bersunat hati, itu adalah pendusta, pembohong, orang yang paling licik. Bisa disetarakan dengan setan, kurasa orang kayak gitu. Karena kenapa? Yang disebut sunat hati itu adalah orang yang meninggalkan ketegaran tengkukan terhadap perintah Tuhan. Sunatkanlah hatimu, jangan kau tegar tengkuk. Sunat hati itu jangan sombong. Jangan kau ingkar terhadap perintah Tuhan. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatkanlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kalau kita melihat di dalam ulangan 30 bang, yang disebut sunat hati itu dengarkan. Ulangan 30 nomor 6. Dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi. Saya ulang, sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi yang disebut sunat hati bang, mengasihi Tuhan. Dan yang disebut mengasihi Tuhan bang, baca Yosua 22 nomor 5. Orang yang disunat hatinya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang menyunatkan hatinya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang kuperintahkan kepadamu melalui Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu yang disebut sunat hati bang. Tunduk dan kemudian patuh terhadap perintahnya. Sunatkan kulubmu, itu perintahnya. Jadi kalau anda kemudian menerima perintah sunat kulub, anda tidak sunat kulub, tapi anda mengatakan saya sunat hati, itu mohon maaf, itu adalah perkataan orang-orang licik atau orang itu tidak berilmu. Orang licik atau orang itu tidak berilmu, tidak paham tentang Bible. Karena yang disebut kasih menurut Bible adalah tunduk bersedar diri, mengikuti kemudian segala ketetapan yang ditunjukkan, mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Jadi kalau anda mengatakan anda sunat hati, halo, sunat hati itu adalah orang yang tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, bukan membangkang. Anda tidak sunat kulub, sementara perintahnya sunatkan kulubmu. Kejadian 17 nomor 4, bunuhlah orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kemudian anda mengatakan, oh no, saya sunat hati. Aduh, sunat hati lebih parah bang. Sunat hati itu artinya tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, bukan membangkang. Bukan membangkang. Bagaimana anda mengatakan anda sunat hati, sementara hati anda sombong? Apa yang diperintahkan Tuhan anda bantah? Apa yang diperintahkan Tuhan anda ingkari? Apa yang perintahkan Tuhan anda belakangi? Itu bukan sunat hati itu. Itu tegar tengkuk. Itu namanya tegar tengkuk. Yang tapi anda kemudian itu melalui Alkitab bang ya. Lanjut yes, bang. itu betul itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itu baru dikatakan sunat hati. Berserah diri. Makanya kami umat Islam itu disebut Muslim. Muslim Bang, itu adalah hamba Tuhan yang berserah diri. Berserah diri itu maksudnya tunduk kepada perintah Tuhan. Dan Yesus mengatakan apa coba? Yohanes 14 nomor 31. Coba anda baca apa kata Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa tunduk berserah diri untuk taat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dari Alkitab ya. Iya, karena anda pengiman Ya, kepada lanjut. Bible, kitabnya Yahudi kan? Kan lucu kalau anda tidak beriman kepada kitab yang anda ambil dari agama lain. Kan gitu bang. Silakan anda bantah kitab anda, silakan. Oke, saya sudah cinta lagi. Tentang hal sunat yang menurut Al-Quran. Apa gunanya Kok sunat larinya? kelamin menurut Al-Quran? Silakan. Ketaatan bang. Gunanya kemudian di dalam Al-Quran itu adalah supaya kami tidak Tentang sombong. siapa? Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 130. Itu Al-Quran saya mengatakan itu bang. Orang yang membenci. Al-Baqarah
Al-Baqarah ayat 30. Kalau kejidu dengan Bible lari ke Al-Qur'an Bang ya. Gitu caranya Bang ya. Maksud saya Al-Baqarah ayat berapa? Nomor berapa? Nomor. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 130 Bang. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim itu adalah orang bodoh, kata Quran. Berarti orang yang benci ajaran Ibrahim adalah orang bodoh. Orang yang benci sunat orang bodoh. Kalau saya mengatakan bukan orang bodoh saja. Orang yang mengatakan sunat hati tapi kulubnya aja kagak, itu orang licik. Seperti ular. Itu saudara. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 130. Aduh, so intelek abang ini. Bible Bang yang mencakar-cakar Anda tadi. Harusnya Anda lari ke Bible, jangan ke Al-Quran. Nyiksa diri ya Bang. Di Al-Baqarah itu tidak ada ditulis tentang hal sunat, Bang. Orang berakal itu Bang akan sampai ke sana. Ajaran Ibrahim itu sunat. Alamak, susah kali abang ini. Itulah makanya yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan di sini. Apa itu Bang? Apa gunanya? Apa gunanya? Gunanya supaya bisa masuk ke tempat bait suci. Nabi Muhammad SAW Tadi udah saya bilang, Bang. Maaf nih Bang ya. Mr. Rijik dan Bang siapa namanya? Mereka itu keturunan Ibrahim, Bang. Mereka keturunan Ibrahim. Mereka keturunan Nabi Ibrahim. Oh, enggak begitu. Jadi bukan kayak gitu. Tuhan tidak melihat kelaminmu. Kata siapa Tuhan tidak melihat kelamin? Tuhan Saudara, melihat hati. hei, saudara, kalau Anda kemudian diperintah untuk bersunat lantas hati Anda menolak, apa yang Tuhan lihat dari Anda? Kan perintah Tuhannya jelas. Perintah Tuhannya jelas, sunatkanlah kulubmu. Itulah perjanjian kekalku kepada engkau keturunanmu secara turun-temurun. Perjanjian kekal Tuhan Anda langgar. Anda mengatakan hati Anda ditengok sama Tuhan. Lah, perjanjian kekal aja Anda batalin. Gimana dong? Berarti Anda membantah Tuhan, Anda mengingkari Tuhan, bahkan Anda melawan Tuhan. Tuhan memerintahkan dibunuh loh orang yang tidak bersunat. Makanya kalau saya iman ini ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kelamin, bukan melihat hati. Lah Allah ya Karim. Bang, sekarang kalau Anda diperintah kemudian bersunat oleh Tuhan, lantas Anda mengatakan, ah tidak, itu tidak penting. Hati Anda itu bagus nggak? Yang ditulis di dalam Alkitab yaitu perjanjian. Kawan kita ini yang dekat sunat, coba sunat hati itu apa? Kutanya dulu saudara, sunat hati itu apa? Bersihkanlah hatimu, pikiran. Sunat hati, bukan bersihkan hati. Sunat hati itu apa? Jangan Anda mengambil istilah Yahudi tapi Anda goreng pakai istilah gereja. Saya tanya, sunat hati itu adanya di dalam kitabnya Yahudi, kawan. Ulangan itu. Nah, ulangan 30. Ulangan 30 nomor 6. Coba Anda baca dulu. Saya mau tanya dulu. Sunat hati itu apa? Apa itu artinya sunat? Bukan makna ya. Artinya sunat. Memotong. Sunat memotong. Supaya apa? Ya, supaya tunduk kepada perintah Tuhan. Tidak sombong, tidak angkuh. Dilarang makan babi karena angkuhnya makan babi. Dilarang kemudian pelihara kulub karena angkuhnya pelihara kulub. Abang ini gimana sih? Abang saya ini gimana sih? Abang saya ini nggak usah terlalu bertanya, pandai kali bertanya abang ini. Sekarang saya tanya sama Anda, sunat hati itu apa? Sunat hati itu apa, Bang? Dalam Alkitab yaitu perjanjian antara sunat hati itu apa dulu? Sunat hati itu apa dulu, Bang? Bersihkanlah hatimu, bersih. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu bahwa yang dikatakan kemudian sunat hati bersihkan hati? Coba di mana tertulis itu, Bang? Mr. Rijik aja ngomong itu sunat itu bersih.
saudara inilah susah bang kalau menjadi Kristen. Apakah memang harus kayak gini Makanya kamu diskusinya? tuh harus nyimak, jangan ngikutin perkataan kamu, harus kamu simak Saya orang-orang tanya Balawi. berdasarkan Balawi itu Bible, kawan. menurut Islam Balawi itu Menurut orang-orang kitabnya benar. orang Yahudi, Ulangan 30 nomor 6, apa yang dimaksud dengan sunat hati? Maksud saya di sini Bang Bro Juma, menurut Muslim yaitu sunat itu adalah bersih-bersih. Ya iya memang. Karena itu perintah Tuhan. Karena itu perintah. Artinya, makanya Karena itu yang perintah. saya tarik tentang hati itu. Sekarang itu kalau bersihkanlah, sekarang boleh nggak bersih-bersihkanlah dikatakan, hatimu. abang? Bisa nggak kita diskusi baik-baik, abangku? Kalau ada orang menolak perintah Tuhan, apakah hatinya bersih? Kutanya dulu, apakah bersih hati orang yang melanggar perintah Tuhan? Ayo, bersih nggak hatinya orang yang melanggar perintah Tuhan? Bersih nggak menurut anda? Kotor paman. Nah, kotor. Cobalah pakai akalnya, jangan licik lah bang. Jangan nanti ditertawakan semua. Bukan hakmu. Lah, saya Jangan kan bertanya. Saya jangan bertanya. berbohong, itu Saya perintah. bertanya. Saya bertanya, ada nggak perintah Tetapi kemudian kalau untuk bersunat? perjanjian, Bro Juma, kalau perjanjian dengan perintah itu berbeda, Bro. Jadi sunat itu bukan kalau perintah. kamu mengikuti perintah. Bang, jadi sunat yang itu kamu bukan perintah. Oke, saya mute nih, Bang. Lanjut, Bang. Ya, nggak usah di-mute bang, lebay kali. Nggak usah kalau ditanya jawab, nggak usah di-mute. Jangan anda ditanya, lain larinya kemana-mana. Sebagaimana anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab Ya, berdasarkan oke. Al-Quran. Sekarang saya Sama tanya si kepada Abi anda. nih. Nah, itu kan Apa? bicara sendiri. Oke, saya Pertanyaan saya, saudara, sunat hati menurut kitabnya Yahudi itu apa? Anda mengatakan bersih-bersih. Anda mengatakan apa tadi itu? Mana dalilnya? Harus ada dalil bang. Karena kita berbicara mengenai kitab. Apalagi ini kitab yang Anda ambil secara tidak sah dari agama Yahudi. Ayo, apa itu sunat hati? Berkata, sabdanya sang pencipta berkata begini, Bro Jum. Sunatkanlah hatimu, pikiranmu, dan perkataanmu. Di mana itu tertulis? Kamu kan tahu tentang aduh. kalau Alkitab. Inilah kelebihan. Ya, kan? Inilah hebatnya. Inilah hebatnya. Makanya kamu makanya saya selama ini saya perhatiin kamu tuh pura-pura hafal, ngerti. Lah, Anda sendiri tahu nggak? Ditanya tahu, dalil. kamu bertanya juga di mana ditulis. Iya, saya tanya sama Betul, saudara, bro. karena dalil itu nggak ada. Dalil yang Anda sebutkan tadi itu tak ada di kitabnya Yahudi. Anda dapat Jadi karangan begini, dari mana bro. itu? Jadi Bro begini, Jum. bro. Bro Jumi, Alamak, saudara Bro ini. Juma, gini Bro Juma ya. Udahlah. Kalau Saya nggak saya mau. imanin ya. Saya tidak mau diskusi dengan orang yang memperbodoh dirinya dan menipu orang lain. Mending Anda turun, istirahat. Anda lelah. Anda nggak paham Bible. Maaf nih, saya kalau berbicara berdasarkan dalil di dalam kitabnya Yahudi yang Anda pakai dan dalam Al-Quran yang saya pakai. Begitu kawan, berdiskusi itu kayak begitu. Karena tujuan kita berdiskusi bukan menang kalah. Diskusi kita itu tujuannya untuk memberikan edukasi. Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati. Itu licik namanya, itu bohong itu namanya. Yang disebut sunat hati adalah orang yang tunduk terhadap perintah Tuhan. Masakan Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati? Nyambungnya di mana? Yang disebut sunat hati adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sunatkan kulubmu. Kenapa Anda tidak lakukan? Berarti Anda tidak sunat hati. Anda sombong. Anda lebih percaya kepada Paulus. Karena Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu alasannya. Kenapa saya tidak sunat kulub? Harusnya Anda jawab, karena saya diperintah oleh Tuhan saya, Yesus Kristus yang adalah makhluk roh, yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Nabi Paulus, untuk mengajarkan kepada kami, untuk jangan bersunat. Karena kapan bersunat, kami tidak Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tidak berguna bagi kami. Gitu. Sedangkan Yesus yang asli jelas-jelas mengatakan
Jika engkau percaya kepada aku, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sunat, Galatia 2 nomor 21-22. Nah, kalau kau percaya, kau juga sunat. Nah, tapi karena Anda tidak percaya kepada Yesus anak Maria, Anda hanya percaya kepada Yesus makhluk roh yang datang kepada Paulus, maka inilah yang terjadi. Anda ngarang bebas. Aku tidak sunat kulub, tetapi saya sunat hati. Parah. Itu namanya gimpe ulu, lah cipe. Oke, silakan. Dulu Kanda sahur dulu Kanda. Aku izin santap sahur dulu, Gurunda. Ya Ustaz. Iya, silakan. Lah cipe ulu. Mau tongi berdiskusi tapi tidak pahami materi, tidak kuasai materi. Sorry ye. Sunat hati ada mati ke. Sunat hati itu orang yang tidak sombong, ikhlas menerima perintah. Orang yang sunat hati itu itulah muslim. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang dilakukan hatinya. Itu hatinya tunduk melaksanakan perintah. Itu sunat hati. Maka orang yang sunat hati sama dengan muslim.